Untuk memulai, kita menggunakan software browser kita arahkan ke Google Maps dengan mengetik maps.google.com. Maka kita akan masuk ke Google Map. Di sebelah kiri atas kita bisa ketikkan lokasi di mana kita akan memasang sistem PV-nya. Misalnya saya akan pasang di kampus UPH. Saya masukkan saja Universitas Pelita Harapan. Anda juga bisa memasukkan alamat di sini. Maka akan keluar peta dari Universitas Pelita Harapan kampus UPH Karawaci. Di sini kita langsung mengenali ini adalah gedung B dari UPH. Kita arahkan kursor kita ke sana, lalu kita klik kanan, maka akan terlihat ini adalah koordinat dari lokasi, yaitu lintang dan garis bujurnya. Kita klik angka ini, maka akan disalin posisi lintang dan bujur tersebut ke clipboard untuk bisa kita gunakan untuk aplikasi selanjutnya. Salah satu software yang cukup lumayan bisa dipakai untuk perancangan sistem surya atap adalah yang disebut Solar Edge Designer yang dibuat oleh perusahaan Solar Edge, di mana untuk itu silakan Anda menggunakan browser lalu arahkan ke situs designer.solaredge.com. Maka Anda akan masuk ke sebuah menu untuk login. Untuk pertama kali, kalau Anda belum punya account di sana, silakan gunakan sign up here, di mana di sini Anda harus mengisikan data-data Anda, dan kalau sudah diisikan, maka Anda akan dibuatkan account. Cuma memang sulitnya di sana adalah Anda diminta untuk memasukkan nomor VAT atau nomor pajak. Nah, untuk itu isikan saja nomor berapa saja, asal nomor itu belum tercatat di data. Sesudah login, maka akan tampil layar semacam ini, di mana di sini adalah proyek-proyek yang pernah Anda buat sebelumnya. Kalau mau menambah proyek baru, silakan gunakan ikon plus di sini, dan sesudah Anda gerakkan kursor di sini, Anda bisa pilih apakah itu residensial, komersial, atau basic. Misalnya saya pilih residensial di sini, maka saya perlu mengisikan informasi proyek di sini. Misalnya nama proyeknya adalah Solar Rooftop Gedung B. Kemudian untuk alamat, silakan klik sini lalu pastekan garis lintang dan bujur yang tadi sudah didapat dengan menggunakan Google Map. Lalu begitu Anda enter, dia akan kasih tahu gedungnya apa, akan tampil gedung itu di sebelah sini. Kemudian kita bisa ganti alamatnya, misalnya adalah Gedung B, Kampus UPH Karawaci. Nama kotanya adalah Tangerang. Dia sudah dapat zip code-nya, negara, lalu data-data meteo sudah didapat, yaitu ternyata ada stasiun weather di Tangerang. Nama customer kita bisa isi, misalnya teknik elektro. Kemudian nama company-nya kita bisa isi, misalnya Universitas Pelita Harapan. Kemudian kita bisa isikan untuk konsumsi listrik kita, misalnya per bulan itu berapa
kilowatt jam, misalnya 100 kWh. Kemudian kita bisa masukkan listrik yang kita gunakan, profil listriknya, yaitu menggunakan tegangan 1 fasa ataukah 2 fasa. Saya pilih 3 fasa 380 volt. Kemudian faktor dayanya katakanlah kita pilih 0,9, lalu kita pilih create, maka dia akan membuatkan proyeknya bagi kita. Sesudah itu, softwarenya akan langsung masuk ke menu kedua, yaitu site modeling. Terlihat atapnya ada di sini, peta atapnya. Kita akan memilih bagian atap mana, sisi atap mana yang kita ingin pasangi solar panel. Misalnya, karena lab elektro ada di belahan sini, saya ingin bagian atap ini yang saya ingin pasangi solar panel. Maka saya memilih draw, lalu saya mengklik pojok-pojok tempat di mana saya definisikan di daerah itu kita bisa menggunakan sisi atap tersebut untuk memasang solar panel. Maka saya akan dapatkan bahwa dia ini punya panjang dan lebar berapa. Kemudian saya masuk ke 3 dimensi, maka saya lihat kalau saya klik ini, dia masih tilt angle-nya masih 0 derajat, artinya bagi software dia masih terasa datar. Luasnya 400 meter kuadrat, padahal sebenarnya dia itu adalah miring atapnya. Maka saya klik hubungan ini, lalu saya tarik ke atas dan saya lihat dia menjadi 14 derajat, mungkin kurang miring. Saya naikkan lagi, sekarang sudah 18 derajat. Oke, anggaplah 18 derajat sudah oke. Lalu kita bisa klik 2 dimensi, kita lihat dia. Kita klik 3 dimensi, kita bisa lihat tilt angle sama azimuth angle sama luas atap itu. Kemudian kita bisa lihat juga bagian hubungan ini. Kalau kita dia menjadi warna biru dan kita klik, sebenarnya kita bisa lihat ketinggian dia berapa, 6,95 meter. Sekarang kita akan mendefinisikan modul PV yang kita mau pakai. Kita maju ke menu berikutnya, yaitu PV Module Placement. Kita klik di sini, maka peta yang baru yang tadi itu sudah digambar ulang. Ini kalau ada ini berarti nanti PV modul kita akan di-align mengikuti arah dari sisi ini. Misalnya benar kita mau memakai ini, lalu di sini ada gambar PV modul. Kita klik PV modulnya, kita klik dari putih dia akan keluar, kita menjadi biru. Kita bisa pilih PV modulnya yang merek-merek komersial yang ada. Kita bisa pilih dia itu merek apa ya. Katakanlah merek ini, model yang mana kita bisa pilih, speknya pun bisa kelihatan di sini. Kemudian cara pemasangan ke atapnya, ngikut atap atau ada semacam tiang-tiang penyangganya lagi, atau ada kiri dan kanan. Kita pilih yang ini. Sudut azimuth sama tilt angle tadi kita sudah dapatkan. Kemudian mengenai PV modulnya, kita mau dia itu memanjang ataukah melebar, kita ambil landscape. Lalu antara modul baris dengan baris, barangkali kita ingin kasih semacam jarak.
supaya mempermudah kita kalau mau melakukan pembersihan, melakukan maintenance, dan sebagainya. Misalnya kita kasih 30 cm dan 30 cm. Maka ini kita sudah definisikan. Sekarang kita mau tempatkan. Misalnya kita mau di daerah tengah sini, kita ada PV modul. Kita tinggal klik, lalu tarik, maka PV modulnya akan ditaruh di sana. Misalnya satu blok ini adalah segitu, kemudian kita mau membuat blok lain lagi, kita bisa lakukan menaruh blok lain dengan kasih jarak tertentu. Lalu kita harus pilih dulu sama seperti tadi, lalu kita ambil bloknya, kita tempatkan. Nah, misalnya ini bloknya lebih lebar atau malah seperti ini ya. Oke, dia otomatis akan menghindari daerah yang di luar atap. Kita harus pilih dulu ini jadi biru dulu, baru kita bisa kasih PV modul baru ke bagian sini. Ya, daerah sini kita juga misalnya kita mau pasang, klik ini menjadi biru, baru kita bisa taruh PV modul kita di sana. Misalnya begini, kemudian kita klik lagi, kita bisa lihat, kita tutup dulu ini supaya nggak mengganggu. Ini kita akan lihat dia seperti ini. Nah, ini adalah PV modul yang kita sudah dapatkan, tempatkan placement dari PV modul itu ke atap yang bersangkutan. Jika kita ada salah menempatkan modul dan kita ingin hapus, kita bisa melakukannya dengan PV modul ini berwarna putih, lalu kita klik, ini menjadi ada kotak berwarna putih, kita tinggal tekan delete di sana ya. Maka dia akan kehapus. Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai blok-blok yang kita sudah buat, kita bisa gerakkan kursor ke blok yang bersangkutan, lalu kita bisa langsung baca informasi blok ini menggunakan PV modul merek apa, tipe apa, sudut asimut berapa, sudut tilt berapa, berapa baris, berapa kolom, dan jumlah PV modulnya ada berapa. Di sini blok ini ada 69 keping PV modul, di sini lebih sedikit cuma 60 keping, dan di sini lebih banyak ada 102 keping, di sini lebih sedikit lagi ada 18 keping. Kemudian di bawah kita bisa melihat bahwa dia total ada 249 keping, lalu kapasitas daya DC-nya ada 24,9 kilowatt peak dari total sistem di atap ini. Kemudian di sini kita bisa lihat per tahun sistem ini akan menghasilkan energi listrik AC itu berapa megawatt jam. Sekarang kita akan coba mengkoneksikan PV modul ini dengan inverter. Kita maju ke tahap berikutnya, yaitu electrical design. Sistem akan membangkitkan bagi kita dengan penempatan PV modul semacam ini dan sekian jumlahnya. Dia akan menghasilkan bagi kita yang dia suggest. Inverternya mau pakai yang mana, 1 fasa, 3 fasa, oversizingnya berapa. Kita bisa mengubah oversizing ini, tapi tergantung inverter yang kita pilih nantinya, kita akan dapatkan bahwa actualnya jatuhnya berapa persen. Kemudian bagaimana membentuk stringnya.
Sebaiknya kita memilih auto stringing, yaitu modul-modul yang ada di sini akan dikoneksikan secara seri satu sama lain, membentuk string mencapai suatu tegangan DC yang tinggi yang cukup untuk diumpankan ke inverter. Nah, setelah auto stringing kita pilih dan dia memproses, kita melihat bahwa ada semacam interkoneksi antara PV modul di antara panel-panel. Kalau kita perbesar akan lebih jelas bahwa yang mana terhubung seri dengan yang mana dan berhentinya ada di mana. Kemudian inverter yang kita mau pakai itu dia suggest inverter tipe ini yang cukup satu buah untuk sistemnya. Karena sistem kita itu 24,9 kilowatt, dia menyarankan pakai inverter ini yang tipe 25 kilowatt cukup satu. Kalau kita ingin pilih inverter jenis yang lebih kecil, katakanlah yang tipe 4 kilowatt, kita membutuhkan 6 buah inverter dan oversizing kita akan berubah. Misalnya sekarang saya pilih inverternya yang 4 kilowatt ini, lalu dia akan kasih tahu kita butuh 6 buah. Lalu power optimizernya kita mau pilih tipe yang mana. Ini adalah contoh default yang dia berikan, dia suggestkan, yaitu tipe P370. Power optimizer adalah satu unit yang dipakai untuk mengoptimalkan penarikan arus dari string dari PV modul supaya dia jatuh ke posisi yang paling optimal dekat maximum power point ya. Kemudian ini adalah summary dari string dan inverter yang digunakan, yaitu ada 3 inverter yang connect ke satu string yang ukuran ini, lalu 3 lagi di connect ke satu string yang ukuran ini menggunakan satu power optimizer, ini menggunakan satu power optimizer. Kita juga bisa melihat informasi lebih detail mengenai interkoneksi elektrikal yang kita buat. Pertama, kita lihat ini adalah petanya di atap. Lalu ini kita punya 6 inverter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inverter ini nomor 1, kalau kita klik, kita akan lihat bahwa kita cuma menampilkan inverter nomor 1. Yang biru ini kita bisa perkecil supaya bisa lebih jelas. Kita akan lihat ini adalah inverter nomor 1 terkonek ke satu string yang warna biru ini. Kemudian oversizingnya itu 102%. Oversizing adalah perbandingan antara kapasitas DC dari solar panel dengan kapasitas dari inverter. Kita bisa klik yang kedua, kita akan melihat ini adalah string yang dihubungkan pada inverter kedua. Ini adalah string yang dihubungkan pada inverter 3 dan seterusnya. Dan kemudian kita lihat bahwa jumlah total PV modul yang terkonek ke inverter nomor 6 adalah sekian, power DC-nya sekian, stringnya sekian, oversizingnya sekian. Atau kita bisa pilih keseluruhan, maka kita bisa lihat bahwa inverter total yang kita butuhkan untuk keseluruhan sistem adalah sekian, jumlah keping PV modul sekian, kapasitas inverter itu adalah sekian, jumlah stringnya ada 6, yaitu ditandai dengan warna-warna yang ada di atap ini. Kemudian oversizing totalnya adalah 104%.
Sekarang kita sudah melakukan desain dan kita akan melihat hasil simulasinya. Untuk model finansial itu tidak relevan dengan kita di Indonesia karena angka-angkanya itu tidak cocok dengan kondisi kita. Tapi kita bisa melihat summary dari hasil laporannya, yaitu dia akan mengenerate bagi kita summary dari project. Project apa, kita bisa kasih logo dari kita, perusahaan yang mendesain di sini. Kemudian kita bisa lihat tampak 3 dimensi dari sistemnya di atap seperti apa. Jumlah PV modul, jumlah inverter, jumlah power optimizer, kapasitas daya DC-nya berapa kilowatt peak, kapasitas daya AC-nya berapa kilowatt, kemudian energi yang dia produksi itu per tahun itu berapa megawatt jam. Lalu itu setara dengan mengoffset emisi CO2 itu berapa ton, dan setara dengan menanam pohon berapa batang pohon dibandingkan kalau kita membeli energinya dari penyedia energi yang menggunakan pembangkit yang tidak ramah lingkungan, yaitu gas alam. Kemudian energi yang dia produksi dari bulan ke bulan, kita lihat ada bulan-bulan seperti bulan Juni, bulan September, bulan Oktober itu cukup tinggi. Sementara akhir tahun itu agak turun, Januari, Februari juga turun, Maret mulai naik. Kemudian kita bisa melihat berapa jumlah PV modul yang dipakai, hadapnya ke asimut berapa, sudut tilt angle-nya itu berapa. Kemudian kita juga bisa melihat bill of material-nya, jumlah komponen yang mau dipakai. Terlihat di sini inverternya tipe apa, berapa buah, power optimizer-nya tipe apa, berapa buah, dan PV modul yang dibutuhkan berapa buah dan tipe apa. Kalau kita scroll ke bawah, kita juga bisa melihat yang disebut sistem loss diagram. Ini memperlihatkan energi dari matahari itu berapa besar setelah dikurangi loss karena refleksi dan lain-lain, energi dari cahaya matahari yang sampai ke modul kita itu berapa besar. Kemudian ada loss dari sistem kita itu jatuhnya berapa, sehingga daya DC yang dihasilkan oleh modul kita itu totalnya jatuhnya itu berapa megawatt jam ini per tahun. Kemudian konversi dari DC ke AC menghasilkan loss yang merah ini, sehingga energi AC yang bisa diekspor, yang bisa dimanfaatkan adalah cuma 34,45 megawatt. Kalau kita scroll ke paling bawah, kita akan melihat parameter simulasinya, lokasi, time zone, kemudian weather station yang dipakai, ketinggian, lokasi, kemudian listriknya berapa, tegangan 3 fasa atau K1 fasa berapa volt, power factornya itu berapa. Kemudian di sebelah kanan adalah model loss yang dipakai dalam simulasi ini, yaitu apakah ada shading, lalu albedo atau loss karena refleksi itu berapa banyak, kemudian karena kotoran dan sebagainya karena panas, kemudian light induced degradation factor, yaitu PV modul yang baru kalau begitu dipasang dia akan berkurang kemampuan memproduksi listriknya dalam waktu beberapa bulan pertama karena dia mulai kena cahaya matahari.
Dan loss karena misalnya ada sistem yang padam karena satu dan lain hal.